Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kapal penangkap ikan tenggelam di Pelabuhan Merauke. Menteri BKPM perintahkan Gubernur Papua Barat tutup tambang ilegal di Manokwari. Gelar operasi patuh selama 2 jam, Polres Mimika tilang puluhan pengendara. Kapal penangkap ikan bernama Ivo 01 Kamis kemarin terbalik dan tenggelam di Pelabuhan Perikanan Merauke. Posisi kapal ikan ini sebelumnya berdekatan dengan kapal Putri Duyung. Namun akibat arus yang deras, tali kapal Putri Duyung putus sehingga kapal Ivo ikut terseret dan akhirnya terbalik. ABK kapal Ivo berusaha memutuskan tali yang tertambat di KM Putri Duyung namun tidak membantu. Kejadian terbalik dan tenggelamnya kapal motor nelayan Ivo 01. Kejadiannya sekitar pukul 13.00 bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, di mana kapal tersebut sebelum kejadian mereka atau ABK mengisi bahan makanan kebutuhan mereka untuk melaut. Namun nakhoda atas nama Abdul Kalim sedang sholat ke masjid di sekitar pelabuhan, namun ABK-nya masih tetap melakukan pengisian kebutuhan-kebutuhan mereka untuk melaut. Pada pukul sekitar 13.00, kapal yang sandar atau hempet kapal Ivo ini di kapal motor nelayan Putri Duyung putus talinya karena arus pasang yang cukup besar, sehingga kapal motor nelayan Ivo 01 ini segera memutus talinya agar jangan sampai terbentur dengan kapal lain. Dan setelah dia putus talinya, dia putus dari kapal Putri Duyung, kapal Ivo 01 langsung segera menghidupkan mesin, tapi karena arus yang cukup besar sehingga dia menabrak kapal Perindo dan kapal milik SAR yang ada sandar di pelabuhan itu, sehingga dengan posisi melintang sehingga dia terbalik dan tenggelam. Dan saat ini kapal tersebut sudah dibawa arus ke daerah perairan di Kampung Sidomulyo. Kalau kondisi ABK-nya Pak Kasat? Untuk kondisi ABK semua selamat, syukur mereka semua selamat, namun barang-barang semuanya sudah pada hanyut, tapi sampai saat ini para ABK-nya masih mencari bahan barang yang bisa mereka gunakan. Dan saat ini kami berencana untuk hari ini bisa kami mintai keterangan sehubungan dengan kejadian itu, karena mereka masih sibuk untuk mengamankan segala barang keperluan mereka yang sangat penting. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Pemilik kapal diminta mematuhi standar keselamatan saat kapal berlabuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Kamis kemarin menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Petugas memeriksa sejumlah dokumen kerjasama pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat antara Pemkab Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado dari tahun 2011 hingga 2016. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sudah menetapkan 2 tersangka, yakni Bendahara dan Direktur Eksekutif Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam jabatan Strata 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen. Seluruh dokumen dan berkas yang disita dari 2 lokasi tersebut akan dijadikan barang bukti dalam persidangan nanti. Dari 2 lokasi yang berbeda ini kita telah berhasil mengumpulkan beberapa dokumen yang kemudian nantinya akan kita lakukan penelaahan apakah dapat kita jadikan barang bukti
terkait untuk pembuktian yang sebentar lagi berkas perkara atas nama 2 tersangka yang sudah kita tetapkan sebelumnya akan segera kita limpah dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menetapkan tambahan 1 orang tersangka lagi. Jadi hari ini kita berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, tim penyidik diperintahkan untuk melakukan tindakan upaya hukum dalam rangka penyidikan guna melengkapi pembuktian, menambah pembuktian dalam persidangan yang sebentar lagi akan kita limpahkan berkasnya. Kasus korupsi ini sudah lama diendus Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua menyebutkan, akibat korupsi ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah dari seluruh anggaran yang dikucurkan ke Pemkab Kepulauan Yapen sebesar 209 miliar lebih. Herman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Dalam waktu dekat, areal penambangan emas ilegal di distrik Masni dan Kampung Masarawi, Manokwari akan ditutup. Penambangan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan lokasi tambang berada di kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan penambangan. Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta penjabat gubernur mengambil langkah cepat untuk menutup aktivitas tambang ilegal tersebut. Beberapa kelompok masyarakat termasuk laporan dari para Pak Bupati bahwa ada terjadi penambangan di areal wilayah Kabupaten Kabupaten Manokwari. Tadi kita bahas dan bersepakat kami serahkan ini kepada Pak Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah komprehensif dan terukur yang sifatnya adalah karena penambangan ini tidak ada izinnya dan apalagi itu di hutan konservasi, maka itu tidak dibenarkan dalam aturan. Dan karena itu kami bersepakat tadi harus selesai dalam kurun waktu cepat untuk penutupan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau memastikan Pemprov Papua Barat akan mengambil langkah tegas untuk menutup areal tambang ilegal karena bisa memicu bencana alam. Itu hutan konservasi, itu tidak boleh digarap apa-apa itu. Nah itu kira nanti kita akan coba yakinkan sama beliau-beliau, terutama berkaitan dengan masuknya alat berat dalam sebuah penambangan rakyat di wilayah penambangan rakyat di WPR ya, itu sama sekali dilarang. Sehingga itulah kemungkinan besar akan turun juga bantuan tugas yang melakukan penegakan hukum. Saya mau menghimbau saja kepada para tokoh masyarakat yang ada di Manokwari, khususnya yang juga Gunung Arfak, yang punya daerah konsesi ini. Tolong pertimbangkan betul untuk membiarkan atau melepas haknya mereka untuk dilakukan penambangan secara liar oleh masyarakat atau pemuda-pemuda yang datang dari berbagai wilayah tanah air. Hati-hati, karena itu dampaknya sangat luas. Makanya mari orang-orang tua semua, bapak-bapak yang punya hak rakyat, kita undang datang ke Manokwari. Nanti kita ketemu di mana yang kita sepakati untuk kita akan bicara bersama. Berarti aktivitas ditutup, Pak ya? Pasti, nanti kita akan, setelah kami rapat, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan cepat oleh pemerintah di provinsi ini mengamanati tugas yang ada dari pemerintah pusat. Pemprov Papua Barat bersama Pemda Manokwari dan Pemda Pegunungan Arfak akan membentuk tim untuk menertibkan para penambang liar di areal tersebut. Paulus juga meminta pemilik hak ulayat untuk tidak memberikan lahan mereka untuk dijadikan lahan pertambangan liar karena bisa dikenai sanksi pidana. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk mendapatkan BBM di Merauke membutuhkan perjuangan berat. Bukan hal baru melihat pengendara yang harus antri dan menginap bersama kendaraannya di SPBU untuk mendapatkan BBM. Seperti yang dialami Rudi, sopir truk ini, ia harus menginap bersama mobilnya di Jalan Kartika untuk mendapatkan 60 liter BBM. Kondisi yang menyusahkan ini sudah terjadi selama berbulan-bulan tanpa ada pembenahan. Rudi dan pengemudi lain sejak malam hari mengantre BBM dan hingga esoknya belum juga mendapatkan BBM karena pasokan dari Pertamina sering terlambat.
Ya, Pak Rudi, ini antri mau isi bahan bakar ini ya? Iya, Solar ya? solar. Oh, dari jam berapa antri memang? Dari jam 9 malam sampai dengan pagi ini juga tidak tahu nanti jam berapa baru kita bisa dapat pengisian. Ini sudah sering begini? Sudah sering, Sudah setiap sering? hari. Biasanya kalau dapat dari isi itu biasanya jam berapa kalau sebentar siang itu? Sekitar jam 10, jam 11. Itu biasa isi berapa liter? 60 liter saja. 60 liter sesuai dengan jatah ya? Iya, sesuai dengan jatah. Apa harapan Pak Rudi dengan pemerintah ini? Nah, kami harapkan supaya pemerintah perhatikan kami. Seperti nanti seperti ini ya? Iya, supaya tidak santri seperti begini. Solar ini dari jam berapa? Jam 6 ya? Dari jam 6 dapatnya jam 11. Biasa jam juga itu kita dapat atau tidak itu kadang juga sih. Oh, jadi biasa sudah antri lama tapi tidak dapat? Iya. Itu sudah biasa sering terjadi juga ya teman-teman yang lainnya? Iya. Biasa diisi berapa liter saja? 60 liter. 60 liter ya? Iya. Tapi tidak pernah, artinya tetap dapat 60 sesuai dengan jatah itu ya? Iya, sudah dengan jatah itu kadang dapat. Ini muatan kemana Pak Matias? Muting. Oh, Muting ya? Iya. Banyak pemilik kendaraan atau sopir di Merauke frustasi menghadapi kondisi seperti ini. Mereka meminta pemerintah turun tangan membenahi benang kusut penyaluran BBM di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.